Dua langkah maju, jalan. Ke kanan, mundur kiri, yuk. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Indonesia pada hari Kita semua adalah umat pilihan Allah yang dipanggil untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang
mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, Bapa kami yang di surga, yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, kami datang kepadamu dengan membawa hati kami dan menaikkan doa bagi umat-Mu yang saat ini mengalami kondisi pandemi di seluruh bumi ini. Tuhan, di tengah krisis multidimensi yang kami hadapi karena pandemi COVID ini, kami yakin Tuhan mengasihi, Tuhan hadir, dan Tuhan berdaulat atas situasi yang kami hadapi saat ini. Saat ini umat-Mu mengalami berbagai penderitaan, kedukaan, kesakitan, kegetiran hati, bahkan kecemasan karena pandemi COVID ini. Kami juga mengalami krisis di berbagai sektor kehidupan kami, baik sektor kesehatan, sektor perekonomian, sektor pendidikan, perdagangan, dan lainnya. Tuhan, sesungguhnya telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan saat ini kami tersungkur di hadapan-Mu, menaikkan doa bagi kondisi pandemi ini. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang Maha Pengasih, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pasien-pasien baik yang ada di rawat inap maupun ada di rawat jalan. Engkaulah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, tabib di atas segala tabib. Tuhan, tolonglah Tuhan, Engkau yang menjamah setiap raga yang sakit. Engkau kuatkan setiap jiwa yang lemah. Engkau balut setiap hati yang luka. Engkau yang tolong setiap jiwa yang rapuh.
Engkaulah Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu ya Yesus kami berdoa. Kami melanjutkan doa saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkarya di Rumah Sakit Panti Ulah Saudara Tercipta. Terima kasih karena Engkau memilih kami satu demi satu untuk bekerja di sini. Terima kasih Tuhan atas ladang yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, kalau kami boleh meminta kepada Tuhan, rumah sakit ini adalah kepunyaan Tuhan. Rumah sakit ini adalah milik Tuhan. Berkati Tuhan setiap yang kami lakukan di dalam pelayanan kami di rumah sakit. Berkati pelayanan di rawat jalan, rawat inap, di bangsal isolasi, di ruang operasi atau apapun yang kami lakukan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan tutup bungkus segala kelemahan kami. Kadang-kadang Tuhan, kami kadang sembrono atau mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan buat pelanggan kami, buat pasien kami. Biarlah Tuhan tutupi segala kelemahan kami. Berikan hati yang selalu ingin melayani Tuhan. Berikan hati di kami masing-masing Tuhan, keinginan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tutup bungkus segala kelemahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menambahkan kekuatan, biarlah Tuhan yang menambahkan semangat di dalam diri kami untuk membuat orang-orang yang datang ke rumah sakit ini merasakan berkat Tuhan. Tuhan berkati alat-alat yang kami pakai. Tuhan berkati supaya alat-alat ini bisa berfungsi dengan baik dan benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati untuk segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam pelayanan kami di rumah sakit. Tuhan tolong dan Tuhan berkati supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan, apalah kami ini? Siapakah kami ini? Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kami di rumah sakit ini. Biarlah senantiasa Tuhan kami semua menyandarkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan berkati pelayanan yang kami lakukan kepada orang-orang yang datang ke rumah sakit kami. Tuhan juga datang memberkati kami supaya kami boleh lebih banyak melayani orang-orang yang sakit, lebih banyak melayani dan berguna bagi masyarakat di kota Semarang ini. Tuhan, kami serahkan pelayanan kami, keinginan kami, cita-cita kami untuk membesarkan rumah sakit ini, keinginan kami untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan di rumah sakit ini. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi kami semua, beri kesehatan kami semua untuk memberikan yang terbaik. Tolong Tuhan, ingatkan kami dan lindungi kami di dalam kami melayani, baik di rawat jalan, rawat inap, maupun di setiap instalasi yang kami lakukan pelayanan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Rencanamu tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku lihat hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku
kami yang ada di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami terima kasih. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia ini. Kami juga bangga menjadi karyawan di Panti Welasa Dr. Cipto ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang besar dan indah untuk kami. Untuk itu Tuhan, perlengkapi kami dalam melayani dengan kasih, semangat dan sukacita daripada Tuhan. Biarlah pelayanan kami Tuhan bermanfaat untuk sesama dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk keluarga besar Panti Welasa Dr. Cipto ini Tuhan. Kami berdoa, kami sebagai orang tua, ajar kami Tuhan, untuk kami dapat mendidik dan mengasuh anak-anak kami seturut dengan ajaran dan didikan Tuhan, dengan penuh kasih, sukacita dan kesabaran. Biarlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami sebagai orang tua, biarlah Tuhan menolong kami dalam setiap pergumulan kami di tengah keluarga, baik masalah ekonomi, pendidikan, hubungan antar keluarga, dan juga masalah pergumulan ekonomi dan masalah lain Tuhan. Ajar kami sebagai orang tua untuk kami dapat mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian kami sendiri. Tuhan, kami berdoa kami sebagai orang tua, ajar kami Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan yang baik dan benar dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang masih balita, kiranya Tuhan tolong supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak-Mu dan yang terbaik bagi mereka. Bagi anak-anak kami yang masa usia sekolah dan juga kuliah, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka dengan kepandaian dan ketekunan dan kemampuan, supaya mereka dapat mencapai cita-cita mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendambakan anak di dalam keluarga. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberi apa yang mereka harapkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami yang masih menantikan pendamping hidup kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam cinta kasih-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga besar Panti Welasa Dr. Cipto ini Tuhan. Beri kasih, anugerah dan rahmat-Mu, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu bagi rumah sakit kami. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati rumah sakit kami, sehingga rumah sakit kami bisa semakin berkembang, bukan hanya dari sisi pelayanan, tapi juga dari sisi fisik bangunan. Tuhan, masih banyak rencana renovasi bangunan yang harus dilakukan untuk rumah sakit kami. Kiranya Engkau yang akan menolong dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi pembangunan di rumah sakit kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan dan proses pengembangannya. Kiranya Tuhan berkati sehingga semua rencana renovasi pembangunan di rumah sakit kami dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ini. Berikanlah hikmat dan bijaksana dalam menangani proses pembangunan ini, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan rumah sakit kami dapat menjadi berkat
dan dapat melayani dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kuasa-Mu kami serahkan doa ini. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa, biar mendapat nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Saudara-saudara masih ingat lagu Indonesia Tanah Air Kita? Liriknya berbunyi, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Apa itu pusaka? Pusaka itu warisan atau harta benda peninggalan leluhur, harta turun-temurun. Saudara, di Keraton Jogja atau Keraton Solo itu setiap bulan Asyura itu diadakan yang namanya jamasan pusaka. Pusaka-pusaka itu dikeluarkan semua dari keraton, kemudian dicuci, dimandikan dengan air bunga. Itu tradisi, saudara. Itu pusaka. Dan pusaka itu sering disebut dengan jimat. Orang Jawa mengatakan jimat itu singkatan siji, tapi di rumah. Satu, tapi betul-betul dirawat. Artinya barang itu dipegang sedemikian rupa sebagai warisan. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, Indonesia pusaka abadi, itu berarti kita sedang mewarisi apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Dan apa yang ditinggalkan itu sebetulnya bukan untuk dirusak, dipelihara sehingga nanti pada waktunya digilir kembali lagi kepada generasi yang akan datang. Mereka juga akan menikmati, saudara-saudara. Jadi sejak awal manusia diciptakan itu memang manusia diciptakan sempurna. Tapi oleh karena jatuh dalam dosa, sehingga hal yang diwariskan sebagai pusaka itu tidak dipegang. Saling gontok-gontokan satu dengan yang lain, saling menghakimi, yang tidak sama dengan saya itu musuh dan sebagainya. Kalau kita menyadari tanah air kita itu pusaka abadi nan jaya, seharusnya kita merawat bumi ini. Bukan hanya merawat bumi, tetapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam perbedaan. Baik itu perbedaan bahasa, budaya, suku, agama, ras. Itu yang Tuhan inginkan. Pusaka abadi itu bukan hanya untuk kita,
Kita harus jadi teladan bagi generasi yang akan datang. Banyak hal yang hari ini dirusak karena perbedaan, sehingga negara itu berantakan, peninggalan-peninggalan zaman kuno hancur semua, seakan-akan tidak ada bekasnya. Dan untuk membangun lagi puing-puing itu butuh uang yang miliaran rupiah. Saudara-saudara, negara-negara yang hari ini hancur belum bisa membangun kembali. Tanah air pusaka itu artinya tanah air yang seharusnya selalu dirawat, dan kita yang tinggal di dalamnya itu hidup berdampingan dengan damai. Ya, seperti Tuhan mengatakan, orang manusia ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara taman. Mari kita sebagai orang-orang Kristen jadi teladan untuk merawat bumi ini dan hidup berdampingan dengan damai dengan semua orang. Ingat, tanah pusaka bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi kita. Selama mereka masih hidup, mereka punya tugas merawat bumi ini sedemikian rupa. Yang terakhir, tanah air masa depan. Abraham Sarah itu rindu mencari suatu tanah air. Sebab apa? Mereka menyadari bahwa mereka itu orang asing dan pendatang di bumi. Di ayat 13 disebut demikian. Kata mencari itu artinya menunjuk kepada keberadaan mereka yang tidak mempunyai tanah air, masih mereka cari. Mereka punya tanah asal, Ur Kasdim, tetapi mereka tidak akan mau kembali ke sana dan mungkin sudah melupakannya. Kenapa mereka justru terpikir untuk menuju tanah air yang satu itu? Karena ada perjanjian antara Allah dan manusia bahwa keturunan Abraham itu akan memiliki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi pada waktu Abraham mati, dia belum mendapatkannya. Mungkin dia hanya bisa membayangkan itu kelak akan terjadi pada generasiku yang keberapa. Dan itu terjadi benar, saudara. Mereka rela hidup mengembara dengan susah payah, tantangan, dan sebagainya. Pelajaran yang kita ambil dari Abraham dan Sarah ini adalah apa? Berpikir dan beriman bahwa ada tanah air yang lebih baik lagi. Bukan Kanaan, tetapi tanah air surgawi yang disediakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Perjalanan menuju tanah air masa depan itu jangan dirasakan sebagai beban, tetapi lihatlah sebagai perjalanan iman yang menyenangkan. Ketika semuanya berada di dunia ini, masih ada satu tanah air yang dijanjikan Tuhan, dan kelak kita akan beristirahat di sana. Dan yang terakhir, membayangkan tanah air masa depan itu dengan tetap berjalan tanpa berhenti. Itulah yang disebut taat. Kata taat itu dari depan dan dari belakang tetap sama, dibacanya taat. Saudara, orang-orang yang taat satu hari akan mendapatkan dengan pasti tanah air surgawi itu. Saudara dan saya sebagai orang Kristen punya dua tanah air. Yang pertama, tanah air yang nyata, di mana kita dipanggil untuk berkarya dan menjadi saksi-saksi Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan tanah air yang kedua, tanah air yang masih merupakan pengharapan. Ketika kita selesai di dunia, kita akan beristirahat di sana. Sebab itu orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan ditandai dengan 3 huruf RIP, Rest in Peace. Artinya beristirahat dalam damai. Jadi selamanya kita tidak akan seperti ini, tapi ada saatnya kita akan ditempatkan Tuhan dengan satu tempat dan suasana yang damai. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan, kata-kata manusia berhenti sampai di sini, dan hikmat Tuhan turun atas setiap pendengar dan pemirsa siaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nama saya Muflis Afandi, suami dari pasien atas nama istri kami yang dirawat di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto Semarang. Istri saya dirawat tanggal
3 Juni sampai hari ini bisa pulang di tanggal 1 Juni. Hampir kurang lebih 4 minggu ini berada di rumah sakit. Pelayanan mulai dari dokter, perawat, petugas yang lainnya sangat-sangat sekali membantu untuk kesembuhan dan perawatan istri saya selama di rumah sakit. Itu sangat-sangat membantu sekali. Saya juga berterima kasih kepada dokter, perawat, serta petugas yang lain yang ikut serta membantu proses penyembuhan dari istri saya yang selamat di rumah sakit. Itu juga alhamdulillah selama proses penyembuhan dari mulai awal masuk sampai sembuh, semua berjalan lancar dan baik sesuai yang keluarga inginkan. Ada kalanya Tuhan memberikan badai, namun ada kalanya pula Tuhan menenangkan badai. Maka kuatkan dan tenangkan hatimu, sebab Tuhan akan selalu menerima keluh kesah kita melalui perantara doa. Seperti tertulis dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Bawa saja semua dalam doa, sebab dalam doa dapat mengubah yang mustahil menjadi mungkin karena kuasa Tuhan. Maka berdoalah demikian. Yakum yang selama ini menghadirkan kasih karunia melalui rumah sakit, lembaga pendidikan, dan bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan kemanusiaan. Tuhan tolong agar mereka saling menopang dan senantiasa bekerja sama sehingga masyarakat bisa merasakan cinta kasih Tuhan melalui ketiga pelayanan kami di Yakum. Kami juga berdoa Tuhan untuk Direktorat Pelayanan Kesehatan yang membidangi rumah sakit,
Direktorat Ekstramural yang membidangi kemanusiaan, Direktorat Pendidikan yang membidangi lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menyempurnakan pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka semakin lama semakin maju dan Yakum juga semakin berkembang, serta Tuhan semakin dipermuliakan oleh ketiga pelayanan kami tersebut. Tuhan, kami juga berdoa untuk organ Yakum, para pembina, pengawas, pengurus. Biarlah Tuhan mereka semua di dalam penyertaan Tuhan, sehingga Yakum tetap lestari Tuhan, dan semakin lama semakin maju, dan banyak masyarakat mendapatkan berkat melalui Yakum ini. Dan kami juga berdoa untuk segenap pergumulan Yakum, baik karena pandemi COVID maupun bukan karena pandemi COVID. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kiranya setiap pergumulan yang ada di tingkat Yakum, Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah Tuhan Yakum senantiasa maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan Yakum ke dalam tangan-Mu, dan kami juga menyerahkan doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kembali kami melanjutkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Kota Semarang. Tuhan berikan keamanan, kedamaian, ketentraman. Tuhan lindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami dalam keadaan aman. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala bencana apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin Kota Semarang. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan supaya boleh memimpin kota ini dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari ini merayakan kemerdekaannya. Kami berdoa untuk segenap pemerintah Indonesia, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan tingkat yang paling bawah. Kami mohon pimpinan Tuhan, khususnya di dalam situasi yang tidak menyenangkan saat ini, di mana kami masih bergulat dengan masalah pandemi, kami masih bergulat dengan masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial, dan berbagai masalah yang lain. Kami mohon Tuhan turut campur. Biarlah kami merasakan perlawatan Tuhan bagi segenap bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan kepada seluruh pemimpin, dan Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk melewati semua ini. Dan biarlah Tuhan, kalau diperbolehkan, kalau Tuhan berkenan, biarlah pandemi ini segera berlalu. Tuhan, kami ingin bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang sejahtera, yang penuh damai, yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menunjukkan otoritas-Mu untuk mewujudkan hal ini. Ampuni segenap bangsa kami. Begitu banyak kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh bangsa kami. Dan kami mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kesalahan bangsa kami, sehingga kami benar di hadapan Tuhan. Biarlah hari demi hari kami merasakan tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami imani bahwa Tuhan selalu bersama dengan bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.